Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Latar belakang. Demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya ketidakstabilan kehidupan ekonomi, gagalnya konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru, dan Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok dengan Indonesia. Pada awal Juli tahun 1959, para pemangku kepentingan melakukan pertemuan untuk mendiskusikan langkah untuk kedepannya dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan awal Soekarno. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ia mengenyam pendidikan di sekolah Belanda dan kemudian melanjutkan studinya di HBS Hugiri Burger School di Surabaya. Soekarno juga belajar hukum di Roche School di Bandung. Soekarno menjadi tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia terlibat aktif dalam berbagai organisasi politik, termasuk Budi Utomo dan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Soekarno memainkan peran sentral dalam perumusan Pancasila, dasar falsafah negara Indonesia, dan menjadi presiden pertama Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kehidupan awal Soeharto. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, Indonesia. Ia memulai karir militernya di masa penjajahan Jepang dan kemudian bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI setelah kemerdekaan. Soeharto berhasil mengambil kendali keadaan dan memimpin operasi militer yang menumpas pemberontakan G30 SPKI. Keberhasilan ini membuka jalan baginya untuk menjadi Presiden Indonesia setelah Soekarno. Kemudian yaitu sistem demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama, sistem pemerintahnya yaitu presidensial. Kemudian yang kedua, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang ketiga, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Lanjut pada konsolidasi kekuasaan Soekarno. Nah, yang pertama itu menyederhanakan parpol. Presiden Soekarno menyederhanakan jumlah partai politik atau biasa kita kenal dengan parpol, yaitu melalui Perpres nomor 7/1959 yang membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan parpol pada 3 November 1945. Kemudian yang kedua yaitu mencetuskan Nasakom. Nah, untuk mewadahi 10 parpol tersebut, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional berdasarkan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi pusat kekuasaan. Nah, demokrasi terpimpin bersifat terpusat, sehingga membuat Presiden Soekarno menjadi pusat pemimpin yang kuat dan berkuasa atas segala lembaga. Transisi ke Soeharto. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, Indonesia. Ia memulai karir militernya di masa penjajahan Jepang dan kemudian bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI setelah kemerdekaan. Soeharto berhasil mengambil kendali keadaan dan memimpin operasi militer yang menumpas pemberontakan G30 SPKI. Keberhasilan ini membuka jalan baginya untuk menjadi Presiden Indonesia setelah Soekarno. Penerapan politik luar negeri. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Soekarno memainkan peran kunci dalam Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955.
Konferensi ini menghasilkan Dasasila Bandung dan menjadi landasan bagi gerakan non-blok, di mana negara-negara berkembang menolak terlibat dalam blok-blok politik Barat ataupun Timur. Yang kedua, pembelaan kemerdekaan nasional. Soekarno mendukung pergerakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia, termasuk dukungan terhadap gerakan anti-kolonial di Afrika dan Asia. Indonesia menjadi tempat perlindungan bagi para pejuang kemerdekaan dari berbagai negara. Yang ketiga, hubungan dengan blok Barat dan Timur. Soekarno menjaga keseimbangan hubungan dengan blok Barat dan Timur, namun cenderung mendekat ke blok non-blok. Ini mencerminkan dalam kebijakan luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia tetap independen dan tidak terikat secara eksklusif pada satu blok. Selanjutnya, perspektif terhadap demokrasi terpimpin. Perspektif kritis terhadap demokrasi terpimpin mencangkup kritik terhadap keterbatasan partisipasi politik masyarakat, pembatasan kebebasan berpendapat, dan pengendalian yang kuat dari pemerintah. Peristiwa penting seperti demonstrasi mahasiswa, keterlibatan dalam konflik regional, atau kontroversi terkait hak asasi manusia dapat memunculkan respon masyarakat yang menuntut reformasi politik dan pemenuhan hak-hak fundamental. Kritik terhadap demokrasi terpimpin seringkali menjadi bagian dari diskusi dan perdebatan di tingkat nasional. Kesimpulannya, warisan demokrasi terpimpin memberikan Indonesia pengalaman dalam mengembangkan model pemerintahan yang mengutamakan kerjasama internasional dan inklusivitas. Relevansi dari sejarah ini terletak pada pemahaman akan konsekuensi politik, ekonomi, dan sosial dari pendekatan tersebut. Pembelajaran ini menjadi landasan bagi negara dalam mengelola hubungan internasional, menegakkan hak asasi manusia, menghindari sikap otoriter yang semena-mena, dan membangun demokrasi yang kuat. Kesimpulannya, warisan demokrasi terpimpin mencerminkan evolusi politik Indonesia dan memberikan wawasan penting untuk perjalanan masa depannya.